wajah-wajah baru ya. Coba lihat kiri kanan wajahnya wajah baru apa masih lama ya. Selamat tahun baru semuanya. Halo. Boleh lihat wajah saya selamat tahun baru. Ini wajah selamat tahun baru tapi masih tahun lama nih wajah-wajah nih. Puji Tuhan. Kita bersyukur ini minggu pertama kita beribadah tahun 2024. Oh iya, khusus untuk teman lama yang datang hari ini. Selamat datang Ko Yung Sen dan Cici jauh-jauh dari Tangerang ya. Oke. Itu yang di belakang rekannya itu Pak, nanti boleh ngobrol. Nah, tahun 2024 adalah tahun View 2024 Evangelism. Melihat tahun 2024 sebagai tahun penginjilan. Ya. Kenapa 2024 tahun penginjilan? Satu, dari tahun ke tahun selalu kita mendengar bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh tantangan. Ekonomi goncang. Kayaknya nggak pernah saya dengar tahun 2000 sekian adalah tahun semua mudah. Kayaknya saya belum pernah dengar tuh. Dan kita ketahui bersama bahwa waktu yang lalu saya pernah sampaikan ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi dengan bumi? Bumi penuh dengan onak dan duri. Maka ada perintah dari Allah kepada manusia, dia harus mengerjakan bumi, mengelola bumi yang penuh dengan onak dan duri, artinya kerja keras. Nah, artinya juga bahwa para pebisnis ya dia berjuang. Dia kerja dari pagi sampai malam, bahkan ya bisa dibilang 20 jam dia bisa kerja satu hari, tidurnya cuma 4 jam. Kenapa? Mikirin pekerjaannya, mikirin bisnisnya. Nah, yang jadi masalah, Anda dan saya memang benar-benar memberi waktu untuk memikirkan hal ini atau enggak. Nah, saya percaya bahwa hari ini kita mendengar pesan yang menurut saya akan memberkati kita di tahun 2024. Kalau kita melihat di layar, ya 2024 tahun penginjilan, ini mudah-mudahan bisa fungsi ya. Oh, diklik saja. Oh bisa, oke. Thank you. Ya, ini adalah statement yang dulu saya buat di Departemen Pekabaran Injil Sinode. Jadi waktu itu saya sampaikan kepada Pak Gilbert bahwa kita akan melakukan penginjilan secara online dan secara masif. Karena kebetulan dia adalah seorang YouTuber, dan ketika saya memberikan statement ini, dia bilang keren sekali nih bahasanya. Mimpi SMA, media internet masuk pekabaran Injil sehati menuntaskan amanat agung. Dan ini berita tersiar sampai ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Dan statement ini dikeluarkan oleh pendeta kampung yang ada di hadapan Anda. Nah, zaman sekarang ini ke depan, ini adalah zamannya media yang menguasai bisnis, yang menguasai pelayanan, yang menguasai marketing, itu ada di tangan Anda. Makanya nanti saya akan klik percepat ya. Saya boleh tanya satu kali lagi ya. Mimpi SMA, singkatan dari apa? Media internet masuk pekabaran Injil sehati menuntaskan amanat agung. Nah, inilah tugas kita
sebagai gereja Tuhan. Nah, kenapa mimpi SMA? Kenapa media internet masuk pekabaran Injil sehati menuntaskan amanat agung? Ini perlu kita ketahui bersama bahwa populasi dunia sampai Januari 2022 ini berita lama, data lama ini. 7,9 miliar. Itu penduduk dunia. Dan untuk pengguna Android atau handphone ada 5,3 miliar yang pakai internet, laptop dan lain sebagainya 4,95 miliar, 62%. Kemudian yang aktif berkomunikasi by media, baik itu media Android maupun media lainnya, yang aktif nih 4,62 miliar. Itu aktif, ini di seluruh dunia. Nah ini beritanya, mudah-mudahan terlihat ya. Oke, yang paling tinggi penggunaan media adalah WhatsApp. 16,3%, kemudian nomor 2 Instagram 15,2%, lalu yang berikutnya Facebook 13,8%, dan WeChat 12,9%. Ini di Indonesia kurang begitu familiar. Lalu ada TikTok dan seterusnya ke bawah. Ini TikToknya 6,4%. Ini dunia ya. Lalu yang berikutnya, pada tahun 2023 Oktober, 3 bulan kemudian, pengguna WhatsApp dari kayaknya dibantu klik aja deh nak Yoga. Nah, pengguna awal 3 bulan yang lalu, ini 16,3 berita yang tadi, naik. WhatsApp itu naik 0,3%. Kemudian Instagram naik 0,5%. Cukup tinggi. Ini Instagram paling tinggi di 3 poin ini. Nanti yang paling tinggi ada di bawah 0,6. WeChat ada 0,3%. Kemudian Facebook naik 0,1 kalau nggak salah. Coba klik. Ya, 0,1. Dan TikTok berapa ya? 0,6%. Sekarang orang jualan pakai TikTok. Dan kita yang seumuran saya, seumuran Pak Wi, seumuran, kalau koeng saya sih sering masih main TikTok ya. Ya, Koyung Sen juga mungkin ya, main TikToknya di bawah pohon ubi kali ya. Ya. Nah, TikTok sangat familiar untuk semua orang sekarang ini. Kemudian yang Instagram anak-anak muda, bahkan orang tua juga pakai. Istri saya juga suka main Instagram tapi nggak temenan sama saya. Oke. Nah ini Indonesia. Populasi Indonesia Januari 2023, ya data 2023 Januari 276,4 juta. Yang pakai handphone 353,8 juta. Aneh ya. Ini jumlah penduduknya 276,4 juta, tapi yang pakai handphone 353. Kenapa bisa begitu? Ada yang bisa jawab? Regu A? B? Ada orang yang pakai nomor 2, pakai nomor 3,
Ada juga yang 4. Ada yang 4 di sini? Ada yang 4 gitu. Satu khusus buat nonton YouTube, satu dan seterusnya. Ini biasanya para pebisnis pakai 4. Kalau nggak salah Koeng Chai itu pakai berapa ya? 13 kalau nggak salah ya. Banyak banget. 3 ya kok. Ya. Yang internet, yang pakai internet 212. Kemudian yang aktif, perhatikan baik-baik, 167. Berarti banyak. Hampir, oh ini lewat malah, 60,4% penduduk Indonesia aktif menggunakan internet dan handphone. Itulah sebabnya kenapa gereja Narwastu harus melakukan penginjilan online. Kita sudah coba beberapa tahun ini untuk kita online. Online-nya kita pakai, kalau bahasa kerennya YouTube. Engkau tiup, YouTube. Kalau orang Inggris kan YouTube gitu kan ya. Kalau orang timur YouTube gitu. Ya. Saya mau tanya kita di sini. Narwastu kan punya YouTube kan? Hari ini nggak online. Saya nggak tahu, mungkin karena ada sedikit gangguan dengan komputer kita. Saya mau tanya, yang di sini suka nonton YouTube-nya gereja Narwastu? Coba angkat tangan. Tuh kan nggak ada. Pantes followersnya kagak naik-naik. Padahal ini media dipakai untuk penginjilan. Itu salah satu contoh. YouTube yang punya Anda sendiri saja, satu kagak pernah nonton. Tahu nggak kenapa gereja sok-sokan pakai live streaming, pakai YouTube, supaya Anda bisa mengabarkan kepada yang lain bahwa gerejaku ada live streamingnya loh gitu. Kan setiap minggu di grup dikirim sama bagian media. Mestinya Anda tag di situ lalu kirim ke teman-teman. Siapa yang pernah kirim YouTube Narwastu ke temannya? Coba angkat tangan. 1. Tuh, 1 doang. Coba berdiri sebentar nak. Kamu berdiri. Cuma ada 1 dan itu orang Timor. Ini orang hutan loh. Kami sama-sama orang hutan, kami main YouTube dan kami share. Saya bingung, sekian banyak, pantas saja. Benar loh. Followersnya Narwastu itu sedikit karena Anda nggak pernah share. Yang di sini handphonenya nggak ada tulisannya, angkat tangan. Rusak. Semua ada tulisannya gitu. Aduh, pantes nih. Oke deh. Tuhan ampuni kami, karena kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Nanti saya lanjutin ya. Anda lihat nih. Penginjilan online, media internet masuk pekabaran Injil, saya hati menuntaskan amanat agung, mimpi SMA. Jadi ini boleh di-share kemana-mana, ini punyanya GBI Narwastu. Karena yang buat ini mimpi SMA adalah Pendeta Haris. Ya. Nah, mengapa menginjil? Ini perintah Tuhan loh. Puji Tuhan, saya sudah pelayanan keliling dunia. Dan pelayanan ini paling murah. Saya udah kemana-mana. Udah ke Papua, udah ke Sulawesi, udah ke Kalimantan, sudah ke Sumatera. Saya juga udah ke Israel, sudah ke Amerika, sudah ke Australia. Saya sudah ke Pulau Patmos. Saya udah kemana-mana.
Saya punya uang banyak. Dan tahukah Anda kenapa saya bisa sampai di sana? Karena saya searching di internet. Sekarang ini Anda bisa buka Google Maps Anda, klik aja misalnya nih, ya, Netherlands. Kemudian ada gambarnya di pojok kiri bawah yang ada panahnya muter tuh. Anda klik di situ, itu dia keluar. Anda bisa kemana-mana tuh, ikutin jalannya. Anda bisa lihat kiri, lihat kanan. Itu adanya di Netherlands loh, adanya di Belanda. Dan ini diciptakan oleh Tuhan supaya Anda bisa explore seluruh dunia. Coba tanya yang di sampingnya. Kamu udah pernah lakukan gak yang Pak Haris bilang tanya? Kalau belum pernah kasihan banget lu ya gitu. Ini perintah Tuhan, Matius 28, 19 sampai 20, pergilah. Ya. Bantu klik lagi, nggak mau lagi dia nih. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, klik lagi terus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Klik lagi. Ini perintah Tuhan. Nah, boleh nggak kita baca ini sama-sama yuk? Anak-anak Tuhan, di sini yang anak Tuhan Yesus coba angkat tangan. Ada yang takut ya? Oke, ini firman Tuhan ya. Kalau nggak percaya nanti buka Alkitab manualnya. Buku yang di rumah, baca sama-sama, perlahan-lahan ya, 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Wow, Anda baru ngomong loh. Ini firman Tuhan. Kalau Anda baca firman Tuhan, boleh nggak baca sampai titik yang kedua, stop. Ih, serem kali. Ini mah bukan firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan. Jadi kenapa Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menegaskan masalah ini? Artinya perintah Tuhan harus dijalankan. Tadi pagi saya bilang ke istri saya, Ma, ada WhatsApp dari Olga. Olga siapa, saya nggak kenal. Olga yang di Pak Budi. Siapa itu Pak Budi? Pak Budi itu yang pengusaha sarang walet yang ada di Granville. Salah satu pengusaha terkaya di sarang walet. Ada anaknya orang Banten, kami injilin. Dan tadi malam dia WA begini, Papi, Mami kangen mau ketemu. Dia Islam yang kami injilin pada waktu itu, tapi bayangin tempat dia bekerja, itu ada gerejanya di situ. Tapi dia nggak ke gereja. Saya bilang, Nak, kamu ke gereja ya. Nggak pakai tapi, kamu ke gereja. Iya, Papi. Itu penginjilan. Waktu lalu saya sudah sampaikan bahwa embrio sebuah pelayanan yang ada di Jonggol di tempat kami tinggal, ada orang yang sudah usia 68 tahun, angkatan darat, sekarang menyerahkan diri untuk jadi pengikut Kristus. Sekarang dia keliling kemana-mana, dia bilang begini, Pak Gembala, saya mau cari kalung yang salibnya besar, kalau bisa sampai di perut katanya. Ini orang muslim. Dan di wilayah itu gempar, dia datang penginjilan kemana-mana dan dia keras sekali karena namanya juga Abri. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia sudah ketemu Tuhan Yesus. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sudah ketemu Tuhan Yesus. Boleh enggak ngomong sama yang di sampingnya? Kenapa dia bisa lakukan itu? Ngomong, liatin di sampingnya sambil dengar suara saya. Kenapa dia bisa lakukan itu? Ngomong. Sambil liatin wajahnya ya. Karena dia ketemu Tuhan Yesus. Ngomong sama yang di sampingnya. Karena dia ketemu Tuhan Yesus. Kemudian sekarang lebih lagi pelototin. Lu udah ketemu Tuhan Yesus belum? Tanyain. Ini serius loh. Makanya betul yang Pak Wi bilang, orang yang baru dimenangkan itu biasanya dia menggebu-gebu. Kita katanya kalau sudah lama bete sama seperti makanan, kalau itu lagi bosan juga gitu. Hal percaya Tuhan, melayani Tuhan gak boleh bosan.
Lu bosan masuk surga? Nggak ada yang bosan masuk surga. Semua punya impian ke sana. Nah karena itulah saya rindu supaya ini pasar, ini marketnya penginjilan. Apa itu? Ini yang tadi saya sampaikan adalah internet sebagai media pekabaran yang paling murah. Ya, saya menyebutnya FBI. Sekarang ada EA. Yang mukanya bopengan pakai EA jadi bagus, mulus. Silakan jadi media penginjilan. Ya. Kenapa kamu begitu ganteng misalnya ditanyain ya di Messenger misalnya gitu. Dia sudah perbaiki wajahnya. Wah, kamu ganteng sekali. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Jakarta Barat. Oh, kamu kerjanya apa? Saya kerjanya ya biasa bagian media, jualan by media gitu. Kemudian umurmu berapa? Umur saya 68. Kok wajahnya muda? Ya iyalah, anak Tuhan Yesus. Ini semua fasilitas diberikan oleh Tuhan supaya Anda dan saya pergunakan supaya tujuan Tuhan itu harus tercapai. Saya menyebut istilah Facebook, EA, kemudian UE. Apa itu UE ya? Unity Eropa kali ya. Baru nanti Indonesia bagian akhir bilang begini. Oh gitu. Yang di sini pakai Instagram coba angkat tangan. Puji Tuhan ada 15%. Yang 80% nanti boleh ya Instagraman. Tujuannya apa? Ya bisa ngobrol. Kemudian yang di sini punya TikTok. Wih, Pak Nababan pakai TikTok juga. Ini media yang paling gampang loh TikTok. Ternyata saya juga baru tahu, yang kasih tahu saya mau tahu istri saya justru. Dia nge-TikTok gitu, ngobrol kayak siaran TV gitu. Ternyata gampang banget. TikTok itu paling gampang, pantesan yang jualan online pakai TikTok. Wah, Kang taunya besar. Yang di sini jualan pakai TikTok, siapa yang angkat tangan? Nggak ada kan? Pantes. Nggak tambah-tambah kekayaannya. Oke, berikutnya. Klik. Itu EA-nya ya. Oke, sekarang kita terbang. Bagaimana menginjil online? Menginjil online itu Anda pasti doakan Android-nya sebelum Anda share. Ini kan semua boleh buka handphonenya. Hari ini diizinin semua buka handphone. Ya. Oke. Kan sebelum kita lakukan apa-apa kan kita ini fasilitas kan ya. Tools, alat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita pergunakan buat tujuannya. Kita doain dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hari ini saya mau FB-an. Bukan ulekan ya, FB-an. Kepada si Budi. Siapa si Budi? Budi ini teman lama saya. Tuhan jamah dia melalui Facebook, melalui Messenger, melalui WhatsApp. Nah, kita doain. Sesudah itu yang kita lakukan adalah share apa yang Anda dapatkan dari teman-teman. Kan sebenarnya setiap hari kita dapat berita. Mestinya Nak Yoga bisa nggak sebentar Nak? Yang tadi saya bilang nanti bisa ditampilkan, bisa nggak? Oh enggak, dia online bisa nggak? Pakai online aja. Saya beri contoh ya. Ada orang tua yang menurut saya sangat gaptek. Tapi dia coba-coba latihan, akhirnya bisa juga. Ya, mudah-mudahan habis ini kita bisa lihat ya sambil Yoga siapkan. Kita berdoa dan bersaksi. 2 poin ini saja. Doakan, sebut namanya siapa yang Anda akan kirimi pesan.
Misalnya namanya Muhammad. Jangan ganti namanya ya. Sebut namanya Muhammad Gabriela misalnya begitu. Gabriela kagak nyambung, ya nggak apa-apalah. Muhammad Gabriel. Tuhan jamah ketika nanti saya mengirimkan YouTube Narwastu kepadanya. Dia bisa melihat pujian dan penyembahan yang membuat dia melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Ngerti gak maksud saya? Itulah sebabnya dari dulu saya selalu bilang ini mimbar harus menjadi wadah untuk penyiaran keadaan GBI Narwastu. Makanya pujian dan penyembahan harus bagus. Media harus bagus. Sudah bisa keluar nak? Bisa? Oke. Kita lihat ya. Haleluya. Puji Tuhan. Suka lompat-lompatnya ini Nang. Oke. Ya. Mudah-mudahan ada suaranya ya. Mudah-mudahan. Kebetulan orangnya nggak ada hari ini. Oh. Iya. Bukan video tapi video. Oke. Terima kasih nak. Oke. Baik. Tadi ngomong apa ya? Dia lagi sendirian di rumah, lagi nggak ngapa-ngapain. Saya lagi nunggu paket. Terus ini maksud pendeta Haris apa? Mempermalukan orang? Enggak. Sebenarnya media sesederhana ini Anda bisa duduk di depan Android Anda, kan ada siarannya. Anak-anak muda, kalau mama nggak tahu, tolong dikasih tahu. Ya, mama yang punya Facebook dikasih tahu. Terus kalau mama nggak pakai Facebook, kalau hanya untuk lihat-lihat, bilang begini, mama ganti handphone, jangan pakai Android, pakai yang Nokia pisang aja yang zaman dulu, buat telepon doang. Buat apa ada ini? Tujuannya itu. Lalu boleh satu lagi nak? Nggak apa-apa nak? Oke. Ada satu lagi ya. Jangan begitu, bisa itu. Ya. Pas lagi sementara login ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Oke, kita doakan dan sesudah itu tadi kan saya bilang share firman Tuhan. Ya, sambil kita tunggu, bisa klik langsung, Yoga, lewatin saja. Mungkin nanti di bagian akhir aja contoh satu, atau pakai contoh lain juga nggak apa-apa kalau takut dimarahin sama Ellen. Ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini kita sudah sering dengar. Bertekun dalam doa, dalam apa tuh? Dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Oke. Berdoa, kenapa ada berjaga-jaga di sana? Ini Android yang tadi kita doakan, jangan lupa. Hal yang baik semua ada di sini. Semua yang baik sampai tentang surga, sampai ke langit 21 ada di sini. Saking tingginya langit 21, Google pun gak mampu untuk memberikan informasi tentang itu. Tapi yang saya tahu informasi tentang surga, dia sampaikan kepada semua orang. Nah, kenapa berjaga-jaga? Saya izin kepada istri saya beri contoh. Karena inilah
manusia jatuh. Tetapi karena ini juga lah manusia diberkati. Boleh ngomong sama yang di sampingnya, karena handphone itu kamu diberkati, tapi karena handphone itu juga hubungan di antara kita bisa rusak. Ya. Ini perhatikan baik-baik anak-anak muda, pasangan-pasangan muda. Kalau Anda nggak dekat Tuhan, ini masalah. Saya tadi izin kepada istri saya. Cicinya menikah, tinggal di Mangga Besar. Sesudah itu suami dari cicinya punya will namanya. Will itu dalam bahasa Inggris kehendak. Tapi kalau willnya Indonesia punya wanita idaman lain. Okay. Dan tahukah Anda, dia pergi ninggalin istrinya, ini kebetulan gak siaran ini, jadi saya berani. Kalau enggak nanti keluarga Oi Kim Jun bisa panggil saya, salipin saya rame-rame. Dia pergi ninggalin istrinya, anak-anaknya didoain sama mamanya dan sukses. Anaknya yang pertama itu kerja di, berita terakhir yang saya dengar, dia kerja di Kalimantan, gajinya 50 juta. Anaknya ganteng, anak-anak ganteng, cantik. Ada yang di Amerika ya sayang, berapa orang di Amerika? 1 di Amerika, 4 anaknya ya. Oke. Papa tinggalin anak-anaknya. Dan tahu, dia tinggal dengan itu wanita, lama-lama semua yang dia punyai habis, ludes semuanya. Suaminya ini, laki-laki ini habis semuanya. Ya saya panggillah Koko gitu, habis semuanya. Dan tahu sesudah habis, sekarang dia tinggal Cici, tinggal di orang tuanya. Nah sekarang kembali lagi dia jadi anak-anak di rumah orang tuanya, nggak punya apa-apa. Terus sekali waktu dia telepon anaknya yang pertama yang tadi saya bilang, dia bilang saya mau kembali ke mama. Terus anaknya telepon ke mamanya, Ma, kan papa sekarang keadaannya bla 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 bla, saya nggak ceritakan. Sekarang dia kan sudah berubah. Dia mohon kepada mamanya, biar dia kembali ke rumah. Tahu nggak istrinya bilang apa? No, biarkan saya sendiri. Sudah habis-habisan, sekarang lu kembali menjadi anak. Itulah bahayanya, itulah sebabnya berdoa dan berjaga-jaga. Pria atau wanita yang ada di sini, Android tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi kalau ada selingan-selingan yang akan menghancurkan masa depanmu, lebih bagus dihapus. Saya sudah memberi banyak korban dalam keluarga, khususnya handphone. Kalau boleh dihitung sudah ada 5 handphone yang jadi sampah. Karena apa? Karena itu jadi masalah. Dan buat saya itu nggak rugi. Kenapa? Karena ada tujuan yang pasti. Ini jangan ikutin saya ya, itu saya. Jangan ngikutin model saya. Tujuan yang pasti supaya ini keluarga harus dibangun. Saya rindu supaya anak-anak saya nanti ke depan mereka jadi pelayan-pelayan Tuhan. Anak saya yang WL tadi, dia satu-satunya yang bilang, tadinya dia bilang saya mau jadi pendeta ikut papa. Berubah juga gitu. Pak, habis kuliah saya mau kerja saja katanya. Ya sudahlah, sakarepmu wae lah gitu. Mau lulah gitu. Ya. Yang saya mau beritakan buat kita sekalian, mari kita bangun keluarga kita, keluarga yang takut Tuhan, amin. Dan ini gak mudah, butuh kerja keras. Saya rindu supaya anak-anak saya mereka jadi pelayan Tuhan dan jadi pengusaha. Papanya tahun 2024 ini sedang rintis sebuah usaha. Usahanya dulu waktu dia masih remaja pemuda. Tahu?
Pendeta Haris mau jadi peternak ayam. Supaya apa? Kami diberkati di gereja, dari ternak ayam kami diberkati, supaya saya bisa traktir Anda-Anda yang pernah traktir saya. Kalau Anda tidak traktir saya, maka saya juga tidak akan traktir Anda. Saya tunggu ya, nomor handphone di grup kan ada. Om, saya mau traktir Om gitu. Jadi artinya sayalah orang yang tidak akan kelaparan dalam hidup ini. Kenapa? Karena akan banyak orang yang WA saya, sampai saking banyaknya WA, saya mau ngikutin yang mana nih. Berdoa dan berjaga-jaga. Berikutnya klik. Sorry. Ya. Doa yang lahir, saya percepat saja. Doa yang lahir dari iman, doa yang menyelamatkan, doa yang membangun, doa yang berkuasa. Yakobus ini kita sudah sering baca, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Tahu nggak di sini siapa itu orang sakit? Orang sakit itu tidak selalu berbicara orang lumpuh. Orang sakit tidak selalu berbicara matanya picek sebelah supaya melotot dua-duanya, enggak selalu begitu. Orang sakit itu enggak selalu karena dia lagi sakit hati tuh, biar Tuhan berikan kekuatannya supaya dia bebas dari rasa sakit hati. Enggak. Orang sakit itu adalah dia yang mungkin mengalami tekanan dalam hidup, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, anak koko dengan adiknya, adiknya dengan kokonya, dengan cicinya dan seterusnya. Hubungan yang tidak baik itu adalah penyakit yang harus dikalahkan di tahun 2024. Kita semua harus jadi orang yang merdeka. Bagaimana Anda dan saya yang lagi sakit mau jadi penginjil? Enggak bisa. Bagaimana Anda dan saya mau membagikan sesuatu kepada orang lain sementara Anda dalam keadaan sakit? Mau enggak kita yang ada di sini dibagiin virus corona yang model baru? Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau terima sakit. Semua pingin berteman dengan orang-orang yang merdeka, teman dengan orang-orang yang bebas, teman dengan orang-orang yang sehat. Supaya apa? Dengan pertemanan itu maka semua orang yang ada di Narwastu, yang ada di sekitar kumpulan orang-orang Narwastu adalah orang-orang yang mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Dan itu adalah tujuan kita. Ternyata akhirnya selain Anda share secara onsite, Anda dan saya bersaksi Roma pasalnya yang ke-10:14. Jika mereka tidak percaya kepada dia, bagaimana mereka dapat percaya? Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana orang bisa percaya Yesus Tuhan kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus? Tanggung jawab anak, tanggung jawab siapa ini yang harus memberitakan siapa itu Yesus? Anda dan saya. Bagaimana caranya? Share by my Android. Kirim dari Android saya. Sampaikan pesan-pesan dari Android saya. Ini paling murah loh. Nggak perlu pergi teriak-teriak. Kamu harus bertobat. Cukup kirim saja. Kirim mungkin sampai orang bosan. Anda diblokir nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah sampaikan. Tapi puji Tuhan, dari 50 mungkin cuma ada 10 yang memblokir Anda. Kenapa? Karena nggak senang dengan Anda mungkin. Tapi ada 40 yang setiap hari menerima kabar baik dari Android Anda dan mereka akan menjadi orang-orang yang kuat karena Anda memberikan kekuatan dari Android Anda. Jadi mulai hari ini kita semua yang ada di sini bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa? Mulai hari ini saya mau mempergunakan Android saya untuk berbagi tentang pelayanan, tentang Narwastu kepada orang lain. Amin. Amin. Bersaksi online. Saya sudah sampaikan ya, saya percepat. Oke. Ini bahasa internet. Tetapi bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka percaya kalau tidak ada yang
mereka tidak mendengar tentang dia. Ini khotbah online. Share, berbagi Injil keselamatan. Ini versi internetnya yang tadi saya sampaikan. Lalu yang berikutnya, share Injil keselamatan. Diperlengkapi. Nah, ini salah satu program yang kita akan pakai di tahun 2024. Ini mestinya saya jelaskan cukup detail, tapi karena masalah waktu minimal dapat gambaran saja dulu. Ada Alpha Course, ada Kompak, kemudian ada NBC, ya, Narwastu Bible College, dan kalau di anak-anak itu ada Superbook dan lain-lain. Nah, berita indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Biasanya orang datang untuk menyampaikan kabar baik, kunjungan ke rumah. Contoh kemarin kami ke Serpong, ya, ketemu Ko Ayung, ketemu Selfie, ketemu anak-anak gitu. Cuma anak-anak di Dadap, tapi ini sama. Papa mama di sini, anak jauh sekali di Dadap di belakang. Ya, kami datang ke sana, puji Tuhan. Apa? Mau bawa kabar baik. Sekarang nggak datang ke tempat nggak apa-apa, melalui WhatsApp aja, kirim YouTube aja, Facebookan aja, Instagram aja, TikTok aja, dan seterusnya. Bersaksi onsite. Nah, ini nanti akan ada lanjutan para pembicara berikutnya, ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tadi 1 Korintus sudah, ya, pelayanan tanpa batas. Yuk kita baca sama-sama 4 poin ini ya. Ini terakhir. 1, 2, 3. Kebebasan online. Keharmonisan online. Kesembuhan online. Keselamatan online. 4 poin ini loh. Kita bebas beronline. Ya. Kalau pesannya bagus, orang nggak akan sakit hati. Nggak akan kena undang-undang IT. Kalau kita ngobrol gitu yang bagus-bagus, wah, tercipta keharmonisan. Wah, kita selama ini hanya ketemu by WhatsApp. Boleh nggak? Aku baru terima gaji nih. Yuk ketemuan di PIK 2 yuk. Di mana itu? Di pinggir laut. Ngapain? Ya, foto-foto, selfie, dan seterusnya. Oke. Pelayanan tanpa batas. Lukas 7:21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Ya, saya mau bicara tentang orang buta, masalah waktu, jadi saya percepat. Kisah 16:9, pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Itu penglihatan. Rasul Paulus ada penglihatan ke Makedonia. Jemaat Makedonia ada minta tolong. Itu penglihatan. Sekarang mudah. Anda mau minta tolong tinggal WhatsApp. Yang pertama Anda WhatsApp siapa? WhatsApplah kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak memberikan penglihatan ini, WhatsApp ke saya. 24 jam. Kalau handphonenya lagi hidup. WhatsApp. Apa yang perlu dibantu? Silakan sampaikan. Selagi bisa. Saya beri contoh. Kemarin saya berbicara, berangkat menjadi pembicara di retreat salah satu gereja di Jakarta Timur. Itu adanya di Puncak. Saya jalan dari sini jam 9. Saya sampai di sana jam setengah 4. Sampai di Ciawi, saya naik kendaraan umum ya. Jadi naik kendaraan umum nyambung-nyambung gitu. Pakai busway. Kenapa? Karena mobilnya lagi karantina.
Mobil itu bukan penghalang untuk berangkat pelayanan. 8 jam lebih saya jalan, baru sampai di sana. Kemudian sudah itu sampai, saya minum, lalu saya sampaikan pengajaran. Habis itu saya disuruh makan malam, lalu saya pulang dari sana jam 9. Mereka bilang begini, Pak Haris, kita antar ke Ciawi ya. Wah, jauh, kasihan, jangan deh. Biar saya naik kendaraan umum saja. Nanti kalau nggak ada, baru saya telepon. Saya turun ke jalanan umum, saya tunggu mobil-mobil kecil nggak ada. Nggak ada satupun. Sambil hujan rintik-rintik dan saya basah. Masuk angin. Kemudian puji Tuhan, berselang setengah jam kemudian saya berdiri di pinggir jalan, lewatlah bus 1. Dan naiklah saya, sampai di Kampung Rambutan, saya naik busway lagi. Kenapa naik busway? Mestinya naik kendaraan umum kan baru terima amplop. Amplop saya nggak buka, karena amplop saya harus serahkan kepada istri saya. Saya harus pergunakan uang yang ada ini sampai di rumah. Dan tahu Anda saya sampai di rumah jam berapa? Jam 2 kurang 15. Anda lihat saya. Ada lemesnya enggak? Enggak ada. Kenapa? I have the Spirit God. Saya punya roh yang datang dari Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku untuk melakukan begitu. Tidak ada penghalang. Yang penting Anda punya kemauan, yang penting Anda punya kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Saya sangat percaya Anda pasti ditolong dan diberkati Tuhan. Saya dan share saya, bla 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 bla. Itu dia. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Ya, jadi saya minta, boleh nggak sama? Mulai hari ini yuk kita pakai Android kita ya. Jangan lupa. Ya. Mudah-mudahan Nak Yoga bagian media, Bapak, followersnya kita dalam 1 bulan ini naik jadi 1.000. Woi, jadi 2.000. Woi, puji Tuhan. Jadi 2.000, jadi 3.000. Bukan cuma follower saja. Gerejanya nggak cukup. Nggak muat. Bayangin dari Tangerang aja datang gitu. Ya. Dari Serpong juga datang. Karena kita semua akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala satu dalam doa. Pujian dan syukur kami kepadamu. Bapa, hari ini kami belajar banyak tentang dunia yang Tuhan taruh di tangan kami. Yaitu Android, media yang sedang menguasai dunia. Kami tidak dapat lari dari kenyataan ini Tuhan. Mungkin kami adalah generasi Z, sementara kami jauh untuk mengikuti generasi berikutnya. Namun kami mau belajar bahwa Tuhan mengizinkan kami ada di beberapa generasi. Dari mesin tik manual sampai kami melewati IBM, melewati masa-masa pengembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa dan kami mengalaminya. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Engkau memberikan kami masa-masa di mana kami mengalami terobosan pertumbuhan pengetahuan manusia yang diizinkan oleh Tuhan untuk kami juga mengalami. Sampai nanti kami kembali ke surga, kami menemukan Android yang paling nyata, yaitu Android yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu kehidupan nyata surga yang Tuhan janjikan kepada setiap kami. Berkati seluruh jemaat, berkati kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.